Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rode Muhammad Dirga dengan NIM 1124007. Saya berasal dari Fakultas Teknik jurusan Informatika Universitas Saloleo. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi JavaScript mulai dari intronya sampai ke JavaScript if condition. Langsung saja, pertama di awalnya itu JavaScript. Kita harus mengetahui dulu apa itu JavaScript. Langsung saja kita translate. JavaScript adalah salah satu dari tiga bahasa yang wajib dipelajari oleh semua pengembang web. Karena sebelumnya itu kita sudah pelajari HTML kan. Eh, Dalam pengembangan web itu kita harus pelajari HTML, CSS, dan JavaScript. JavaScript adalah untuk memprogram perilaku halaman web, kayak interaksinya, animasinya, dan sebagainya. Java Kita tidak perlu mengunduh atau mendapatkan JavaScript. JavaScript sudah berjalan di browser, di komputer, tablet, dan ponsel kita. JavaScript gratis digunakan untuk siapa saja. Nah, latihannya selanjutnya intro JavaScript. Antar JavaScript, eh, JavaScript dapat mengubah konten HTML. Maksudnya JavaScript bisa mengubah konten yang berada dalam HTML. Salah dari banyak metode HTML, JavaScript adalah get element by ID. Metode B ini menemukan elemen HTML dengan ID demo dengan mengubah konten halaman inner HTML menjadi hello JavaScript. Langsung saja. Kalau coba, oh dia di sini dia mengubah isinya. Kita buat aja, kita untuk mempermudah kita belah layar aja dengan ini, bukan ini, kita belah layar. Nah, kita buka ini dari HTML, kita hapus dulu ini. Di sini dia kita udah lihat bahwa kita di sini pertama kita membuat file HTML. Selanjutnya kita buat sebuah paragraf ID sama dengan demo. Nah, di sini JavaScript 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 can change HTML content. Nah, kita buat buttonnya, button button type dengan button tentang sama dengan button. Setelah itu on click on click dokumen get dokumen get element by ID. Nah, selanjutnya kita buat dalam kurung, kita samakan dengan ID-nya, itu demo. Dokumen type button, itu titik inner HTML
inner inner HTML dengan hello JavaScript script tutup, baru tuh kita tutup. Setelah itu klik klik ini apa yang salah sih, di button type button on click sama dengan get element by ID susah kan, inner HTML demo kita jalankan, maka klik me seharusnya tadi isinya di demo langsung berubah, isi dari IP demo ini yang berubah jadi hello JavaScript sesuai dengan kata atau objek ini maksudnya. Selanjutnya sini ada sebagainya buat JavaScript, di mana JavaScript itu dipanggil biasanya di JavaScript itu dengan HTML dibuat dalam dua file, satu HTML dan JavaScript. Dan JavaScript itu dipanggil menggunakan kode atau sintas script seperti ini dan sebagainya, bisa di direktorinya. Selanjutnya output JavaScript dapat menampilkan data yang berbicara. Selanjutnya menulis ke dalam material menggunakan inner HTML atau inner text. Menulis ke dalam output HTML menggunakan dokumen write. Menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window alert. Dan menulis ke konsol browser menggunakan konsol log. Yang tadi setting kita gunakan, kita menggunakan inner HTML. Coba kalau kita buat IP demo sudah tadi ini, di sini kita pakai script aja. Kita pakai script baru script baru itu dalam selanjutnya dokumen get tadi get element by ID demo HTML kemudian dua word dua pasti hello world. Selanjutnya kita akan kita reload, maka tampilannya itu dari script ini langsung tertampil di webnya sesuai kata yang kita masukkan.
sudah ada juga cara inner text sama caranya. Kita pakai inner text, kita masukkan tagnya ke dalam dalam webnya. Jadi kita reload langsung. Iya anjing, kita lagi nanya kita lagi. Woi anjing, lagi Discord nge-text reload. Sering lihat bahwa ketika kita reload maka tampilannya berubah sesuai kata yang kita masukkan. Dia bedanya kita kalau kita masukkan inner text dan kita pakai H2 atau heading 2, dia tidak akan berubah seperti inner HTML tadi, tidak mengambil gaya atau tampilan fontnya. Selanjutnya itu menggunakan dokumen write. Kalau dokumen write ini kita menampilkan dokumen write dengan 5 tambah 6 2, dan kita reload maka dia akan menampilkan hasil penjumlahannya, tapi dia tidak berubah. Misalnya kita ubah juga, tapi dokumen write itu menampilkan dokumen write dan kita masukkan di sini apa yang kita ingin tampilkan. Coba kalau kita tampilkan dalam bentuk teks, halo, dan kita reload, sama aja kasih gitu dokumen write. Dan kalau sini kita buat sebuah variable, coba dulu variable lihat mendingan dulu ini panggil A, ditampilkan infinite, berarti hanya satu. Kalau kita panggil sini A saja oh oke. Ini ada sebagai macamnya untuk menampilkannya, dan juga ada konsol log bersama dia. Kalau kita ubah di sini, bedanya dia tampil di konsol. Kalau kita pakai konsol sini, konsol log kita reload sini, langsung kita inspect dan kita pergi ke konsol, maka tampilannya berada di konsol. Variabel lain yang bernilai 10 akan tampil di konsol sebagainya. Untuk window print, ada sintaks JS, ada berbagai macam sintaks. Ada untuk mendeklarasi sebuah variabel itu kita gunakan let dan seterusnya. Dia perlu dia otomatis memprediksi itu apa variabel string, integer, boolean, tergantung dari inputannya. Ini sebagai macamnya, ada banyak jenis JavaScript dan sebuah sintaksnya bersama. Jadi ada ekspresinya, logikannya, operatornya, identifikasinya bersama dengan PHP. Juga pernyataan JavaScript statement. Seperti ini dia lebih sama sih, semua kalau kita sini let x y z di koma x dengan 5, y sama dengan 6, z sama dengan x tambah 6, x tambah y titik 2 lupa 2 terus titik koma. Selanjutnya kalau kita tentukan variabel z nya,
variable, atau kita bisa buat panggil x y z. Coba kita coba. Karena ini konsol, langsung kita pilih konsol, stack konsol, jadi tertampil 10 11 16 11 16 11. Nah coba x dengan 5, harusnya 5 sih. Oh ini x, x kita reload lagi, kita reload 5 6 11. Jadi gitu dia sama dengan PHP. Kita pertama kita definisikan sebuah variabel dan kita bisa definisikan inputannya, dia akan mendeteksi sendiri bilangan integer atau bukan, atau bilangan string atau variable string dan sebagainya. Selanjutnya ada pernyataan JavaScript, sama aja tadi kita sudah coba. Nah sudah kita tahu ini. Dan juga kata kunci dalam JavaScript, ada beberapa kata kunci. Ada var, itu mendeklarasikan sebuah variabel. Let itu mendeklarasikan variabel blok dalam sebuah blok. Cons itu mendeklarasikan konstanta blok, maksudnya tidak bisa berubah nilainya yang tetap. Dan ada lagi conditional if, menandai kalau blok pernyataannya akan dieksekusi berdasarkan satu kondisi. Ada kondisinya which, for, function, return, dan try sebagainya. Juga komentarnya, kalau komentarnya juga dia bersama, kita bisa blok kode ini, baru kita kontrol garis miring langsung terkomen. Dan selanjutnya itu ada variabel JavaScript. Seperti saya bilang tadi, variabel JavaScript sama ada konstansa. Ini ada variabel penggunaan let, dia variabel yang bisa diubah. Dan ini variabel konstanta. Kalau kita pakai cons, dia cons. Coba kita pakai cons. Baru kita tetapkan semua variabel ini sudah tetap namanya variabelnya. Dan ketika kita ingin mengubah variabel z-nya sama dengan 12, kita pakai let dulu, pakai let perbedaannya. Kita ubah z-nya sama dengan 11 dan 20 lah, 20. Kita reload, dia otomatis nilainya akan berubah. Jadi let itu nih variabel penggunaan sintaks yang variabelnya itu kita bisa ubah. Sedangkan bedanya dan cons, dia kalau kita pakai cons di sini, cons kalau salah x y itu dia langsung nggak bisa nih. Oh dia nggak bisa, kita pakai 2 y z. Oh dia nggak bisa, berarti kita bisa definisikan sebuah variabel sini. Jadi kita buat secara otomatis cons Ctrl C aja. Kalau kita paste di sini tidak bisa, kita lihat bahwa sudah dipanggil 2 kali dan nilainya itu tidak akan berubah. Kalau z sama dengan 20. Jadi kita reload, terjadi error index HTML 15. Saya lihat errornya di 15. Jadi karena nilai z-nya seharusnya 11, kita mau ubah jadi 20, padahal variabel z itu adalah variabel yang konstan dan nilainya tidak bisa diubah. Dan kita hapus, kita reload lagi, maka nilainya tertampil. Jadi cons itu kita gunakan untuk nilai sebuah variabel yang tetap dan tidak akan berubah. Nama dapat diawali huruf pangkat bergaris bawah dan tanda dolar. Nama harus diawali dengan huruf sebagainya. Ini adalah pengidentifikasi JavaScript. Ada dolar juga, penggunaan let dan sebagainya. Ini juga kita bisa mendefinisikan sebuah variabel var. Disarankan var dia, kalau kita pakai var mana, apakah sama dengan, coba kita kontrol dulu. Hilangkan. Nah sini dia bisa kita langsung mendefinisikan
lebih dari 3 variabel bisa, dan selanjutnya kita ubah lagi nilainya apakah sama aja dengan let. Kita relate sama ya bersama var jika anda yang pernah jika anda bisa menggunakan let properties. Selalu gunakan cons jika nilainya tidak boleh diubah. Selalu gunakan jika tipe data tidak boleh diubah array dan objek. Gunakan hanya let jika anda tidak menggunakan cons. Tipe data JavaScript seperti tipe-tipe data bahas penggunaan pada umumnya PHP, ada 8 tipe data dan sebagainya. Tapi untuk saat ini anggap saja hanya angka dan string saja. Dan juga ada operator sini, operatornya juga bersama, ada penyimpulan perkalian. Di sini juga JSLet yang kita gunakan data ini JSLet JavaScript let. Sebelum 2015 S6 JavaScript tidak memiliki block scope. JavaScript memiliki global dan fungsi scope. S6 menggunakan dua kunci JavaScript yaitu let dan cons. Tadi kita sudah jelaskan perbedaannya. Ini juga perbedaannya dan digunakan di mana saja. Menegosiasikan ulang dengan var diperbolehkan di mana saja dalam program. Jadi kita bisa menegosiasikan ulang sebuah variabel. Let juga bisa menegosiasikan ulang dalam blok yang sama yang tidak ulang dalam blok yang sama yang tidak diperbolehkan. Allowed not allowed, allowed not allowed. Gitu. Menegosiasikan ulang dengan let di blok lain. Oh iya, di blok lain. Gitu. Dalam satu blok tidak bisa kita definisikan suatu variabel. So, Constanta.js ini cons tipe data yang tidak akan berubah sebagainya. Perbedaan antara var dan let dan cons cakupan itu variabel var itu dinyatakan kembali, menuliskan kembali, diangkat, mengikat, dan ini adalah perbedaannya. Let dan cons memiliki cakupan blok, let dan cons tidak akan dideklarasikan ulang. Let dan cons harus dideklarasikan sebelum digunakan. Let dan cons tidak mengikat this. Var tidak dideklarasikan, var tidak diangkat, dan var terikat pada ini this. JS type, JavaScript type ada string, number. Ya kalau kita terjemahan kalau sini dia sama aja dengan tipe data lain sih. PHP juga, Python juga ada begini, ada string integer, tapi dia sini number, begin, boolean, object, indefinite, null, symbol. Sebagainya tadi kita sudah coba string. Dan selanjutnya ada operator. Di operator dia jenis operatornya ada perkalian, ada penambahan, ya operator logika lainnya sih, dan operator logika lainnya. Aritmatika penambahan, tadi kita sudah coba penambahan, ini penambahan kalau kita coba kali dia kurang dulu, kurang dia kalau kita tampilkan dia gini tidak bisa coba karena kita sudah kan. Nah kalau ini dia ini 1, kalau kali dia bintang jadi 30. Kalau bagi dia kalau bagi ya kurang sih. Maksud bisa pakai koma, harusnya di koma dia ambil, dia pakai koma akhir saja. Jadi coba bisa operator yang bersama dengan operator lainnya. Ini adalah juga operator logikanya, ada modulus juga belum kita coba. Modulus menggunakan persen, kita reload lagi 5 dia sudah 5 benar. Sejak increment decrement juga operator jika operator
Ini operator liga ini operator liganya saya hampir sama sih dan pengurungan lainnya operatornya. Sudah jalan tadi ini kurang lebih sama lah dengan membahas pengurungan lainnya, baik itu apa jauh ini assignment, assignment dia ada plus 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 minus, ada perkalian, operator, sebagainya. Juga perbandingan, comparison juga dia tuh menggunakan saya ini sama dengan dia ada bedanya sini, ada tiga sambungannya, equal value, nilai yang sama dan IP data yang sama. Baik, selanjutnya itu di if condition. Di condition if ini dia bersama sih seringnya bersama dengan sintaks lainnya dalam pengurawan PHP. Dia gunakan if condition dalam kurung kurawa. Pernyataan else, coba kalau kita buat if else, kita gunakan kode di sini. If else juga ada switch juga, switch. Kalau kita pakai dengan true if sama dengan true, jalankan ini um, dokumen write itu hello guys, dan kita jalankan, maka karena dia true dia akan bilangkan batuan sini, oh ada error sini 13 dan 12, kita lupa kasih titik koma, kita buang huruf write is not function at index HTML. Oh dia write ya biasa gue coba dulu. Oh bukan, nggak bisa, coba ini salah. Kalau kita reload lagi, halo guys, stop. Sejauh kita, jadi ketika kita sini kondisinya false, maka dia tidak akan terjalan. False, dia coba baru else if dia, kalau else saja dia, kita gunakan kondisinya dia dokumen write dalam kurung kondisi false, kondisinya false, dan ketika kita jalankan maka gitu. Jadi yang sama sih kurang lebih penggunaan if. Ini juga ada switch dia dan seperti biasa gitu. Ini if else, tadi kita gunakan if else, dan juga else if else else atau else if baru sini lupa titik koma lagi. Apa ini banget salah. Oh bagaimana salah di 14. Oh dia ada kondisi juga, apa kalau ini ada kondisinya, aduh. Iya kalau false lah, sama dengan false saja, false bedanya dia. Ini kita record dia kondisinya false, nah gitu. Dia kalau if false dia tetap ada kondisinya, kalau else tidak perlu kondisi. Ada ternary kondisi bersyarat. Oh dia bersyarat, oh ini biasa sih
syarat ekspresi dua dan sebagainya, karena dia condition dulu. Condition tuh kalau kita buat condition dia kita pakai let bilangnya. Coba kita coba dulu ini let h sama dengan 16. Setelah itu h sama dengan 16, kita buat kondisi ternarnya let text sama dengan kondisinya dulu, kondisi h kurang dari 18, baru pakai tanda tanya. Kita pernah kondisinya itu minor. Oh, ini tampilannya minor dan aduh pakai titik 2 aduh perbandingan ada langsung. Kalau kita jadi kondisi ini ketika kita di bawah 18 maka yang tampil minor, dan ketika di atas aduh. Nah, kita reload ya, reload aja. Oh, rubah console log, dokumen write aja, dokumen write edge text, dan dia tampilkan maka minor CBR. BR. Nah, ya kita di bawah 18 kondisinya itu edge kurang 18, maka kurang dari itu minor, lebih dari itu adult. Kita ubah nilainya aja 20, yang tampil adalah adult. Nah itu. Ada juga switch boolean. Switch seperti biasa, dia kondisinya ada kondisi sebuah variable, sebuah objek. Kita buat case satunya, case 2 nya kayak penggunaan lain. Juga boolean, tipe data boolean, true false yang kita pakai nih, true false boolean. Juga logika yes, dia gini ya, jika sama dengan true baru kita pakai dan. Kalau kita ini dia bedanya, kalau kita pakai dan dia, kalau sini kondisi apa kita pakai dan, kita buat variabelnya dia sama dengan false, dia baru b sama dengan false. Nah, kita buat ini apakah coba dulu ini kita pakai. Nah, dia kondisi keduanya harus terpenuhi. Jadi kita salah satunya salah maka tidak akan terpenuhi kalau kita pakai dan. Sedangkan kalau kita pakai atau sini atau walaupun satunya kondisi aja terpenuhi, tetap biar selalu kondisi terpenuhi tetap itu benar, karena true atau false itu hasilnya adalah true. Jadi akan menampilkan teks dalam pungkuralnya sama sini kurang lebih seperti itu. Itulah akhir dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.